Tutorial Kuliah Hukum Ketenagakerjaan. Topik keempat dari 27 topik. Pekerja perempuan dan anak disediakan oleh Global Tutorial. Di zaman Orde Baru, istilah buruh memiliki dua konotasi. Pertama, dianggap bernuansa politis sehingga jarang digunakan oleh wadah organisasi pegawai, terutama di lingkungan instansi pemerintahan, BUMN dan BUMD. Kedua, dikonotasikan untuk para pekerja kasar, seperti buruh pabrik dan pelabuhan. Konotasi yang terakhir sampai sekarang masih melekat. Sikap pemerintah Orde Baru menciptakan paradigma baru dengan memperkenalkan istilah pekerja sebagai pengganti kata buruh. Tujuannya untuk mengeliminasi masalah politik dari aktivitas sosial ekonomi. Paradigma tersebut turut mempengaruhi penentuan nama organisasi. Istilah buruh yang dianggap berkonotasi politis diupayakan dihindarkan. Organisasi pekerja merasa nyaman jika menggunakan istilah pegawai, pekerja atau karyawan. Istilah-istilah tersebut diterapkan untuk istilah Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), suatu wadah pegawai di lingkungan instansi pemerintahan, BUMN dan BUMD. Istilah pekerja digunakan para pegawai di perusahaan swasta, seperti Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), pengganti Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI-FBSI). Bahkan ada yang menggunakan istilah karyawan, seperti Persatuan Karyawan Perkebunan (Perkapen). Perbedaan terjadi pula di dalam penundukan hukumnya. Para pegawai pemerintahan, BUMN, dan BUMD tunduk pada peraturan Korpri. Bahkan ada perusahaan swasta, Gobel, menundukkan diri pada aturan ini. Peraturan Korpri memiliki stelsel pasif dan loyalitas tunggal terhadap pemerintah. Siapapun yang menjadi pegawai negeri secara otomatis menjadi anggota Korpri. Organisasi pekerja di perusahaan-perusahaan swasta tunduk pada peraturan atau hukum perburuhan. Spirit yang sama diterapkan kepada organisasi ini, namun tidak seketat Korpri. Organisasi pekerja swasta digabungkan dalam suatu federasi, yakni FBSI, yang pada tahun 1985 berubah menjadi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, SPSI, bersifat monolitik atau unitaris. Selanjutnya, tahun 1994 berubah lagi menjadi Federasi SPSI. Upaya ini dilakukan pemerintah untuk mempermudah kontrol terhadap organisasi pekerja. Bertujuan untuk menjaga stabilitas politik Indonesia. Pasca reformasi di Indonesia, pengertian buruh, pekerja, karyawan atau pegawai memiliki konotasi dan definisi yang sama, yakni seseorang yang menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pengertian pekerja, buruh, yang dimaksud pekerja, buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dalam definisi tersebut terdapat dua unsur, yaitu unsur orang bekerja dan unsur orang menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Istilah pekerja dan buruh secara yuridis sama dan tidak ada perbedaan di antara keduanya. Kedua kata tersebut dipergunakan dan digabungkan menjadi pekerja, buruh dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 untuk menyesuaikan dengan istilah serikat pekerja, serikat buruh yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 yang telah diundangkan sebelumnya. Berikut dikutipkan istilah definisi pekerja dalam Undang-Undang. 1. Pekerja adalah tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja pada pengusaha dengan menerima upah. Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan. 2. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain. Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. 3. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain. Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Penyamaan definisi mempengaruhi penamaan organisasi masing-masing. Serikat buruh, serikat pekerja, serikat karyawan atau organisasi wadah pegawai di luar kedinasan lainnya memiliki definisi yang sama, yaitu organisasi yang memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja, buruh dan keluarganya. Pendefinisian pekerja ditegaskan di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh, Serikat Pekerja dan undang-undang lainnya yang terkait dengan hubungan industrial, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Kedua undang-undang dimaksud ini merupakan hasil ratifikasi dari Konvensi ILO. Namun jika terdapat perbedaan,
biasanya terletak pada sejarah terbentuknya masing-masing organisasi. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 ditegaskan, bahwa pekerja, buruh merupakan mitra kerja pengusaha yang sangat penting dalam proses produksi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja, buruh dan keluarganya, menjamin kelangsungan perusahaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya. Sehubungan dengan hal itu, Serikat Buruh Serikat Pekerja merupakan sarana untuk memperjuangkan kepentingan pekerja buruh dan menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Pekerja buruh dan serikat buruh serikat pekerja harus memiliki rasa tanggung jawab atas kelangsungan perusahaan dan sebaliknya pengusaha harus memperlakukan pekerja buruh sebagai mitra sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Kedudukan pekerja buruh perempuan, ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan bagi pekerja perempuan, baik dalam konvensi internasional maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia, antara lain, 1. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, CEDAW. 2. ILO Convention Nomor 183 YR 2000 on Maternity Protection, Konvensi ILO mengenai perlindungan maternitas. 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pekerja, Buruh Perempuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mendapatkan perhatian khusus. Di antara perhatian khusus yang dimaksud meliputi 1. Ketentuan jam kerja dan jenis pekerjaan. A. Pekerja, buruh perempuan yang berusia kurang dari 18 tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23 hingga pukul 7. B. Pekerja, buruh perempuan yang hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan diri dan kandungan jika bekerja malam hari, dilarang dipekerjakan antara pukul 23 hingga pukul 7. C. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja, buruh perempuan antara pukul 23 hingga pukul 7 wajib 1. Memberikan makanan dan minuman bergizi. 2. Menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja. D. Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja, buruh perempuan yang berangkat dan pulang kerja antara pukul 23 hingga pukul 5. 2. Ketentuan larangan hamil. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak memberikan kewenangan kepada pengusaha atau perusahaan untuk membuat perjanjian kerja yang memuat ketentuan larangan menikah maupun larangan hamil selama masa kontrak kerja atau selama masa tertentu dalam perjanjian kerja. Ketentuan ini terdapat pada pasal 153 ayat 1 huruf E Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi, pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja, buruh perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya. Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan karena pekerja hamil adalah batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan kembali pekerja yang bersangkutan sesuai pasal 153 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Jadi, meskipun dalam perjanjian kerja misalnya tertulis bahwa pekerja dilarang hamil sebelum waktu tertentu, namun karena hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan hak asasi manusia, perempuan, maka secara hukum perusahaan tidak dapat memutus hubungan kerja karyawan yang bersangkutan. 3. Perlindungan bagi pekerja perempuan selama masa kehamilan. Menurut pasal 76 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23 sampai dengan pukul 7. Pasal 3 Konvensi ILO Nomor 183 Tahun 2000 mengatur lebih lanjut bahwa pemerintah dan pengusaha sepatutnya mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjamin bahwa pekerja perempuan hamil tidak diwajibkan melakukan pekerjaan yang dapat membahayakan kesehatan ibu dan anak dalam kandungan. Mempekerjakan seorang wanita pada pekerjaannya yang mengganggu kesehatannya atau kesehatan anaknya, sebagaimana yang ditentukan oleh pihak berwenang, harus dilarang selama masa kehamilan dan sampai sekurang-kurangnya 3 bulan setelah melahirkan dan lebih lama bila wanita itu merawat anaknya. 4. Ketentuan cuti hamil. Pengaturan mengenai cuti hamil ini diatur dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yakni sebagai berikut. A.
Pekerja perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan. B. Pekerja perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat 1,5 bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan. Pekerja perempuan berhak memperoleh cuti selama 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan sesudah melahirkan atau jika diakumulasi menjadi 3 bulan. Mengenai cuti keguguran, Pasal 82 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa pekerja perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat 1,5 bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan yang menangani kasus keguguran Anda. 5. Cara pengajuan cuti hamil, melahirkan. Seorang pekerja perempuan berhak atas cuti hamil, melahirkan dan manfaat bersalin. Pekerja tersebut dapat memberikan pemberitahuan secara lisan atau tertulis kepada pimpinan perusahaan atau pihak manajemen yang mengatakan bahwa dia akan melahirkan anaknya dalam waktu 1,5 bulan. Dan setelah menerima surat pemberitahuan tersebut, maka pihak perusahaan yang berwenang harus memberikan cuti di hari selanjutnya. Apabila kelahiran terjadi lebih awal dari yang diperhitungkan oleh dokter kandungan, tidak dengan sendirinya menghapuskan hak atas cuti bersalin, melahirkan. Hak cuti bersalin, melahirkan secara akumulatif 3 bulan. Pengusaha dapat mengatur pemberian hak cuti yang lebih dari ketentuan normatif, atau menyepakati pergeseran waktunya, dari masa cuti hamil ke masa cuti melahirkan, baik sebagian atau seluruhnya sepanjang akumulasi waktunya tetap selama 3 bulan atau kurang lebih 90 hari kalender. Walaupun sebenarnya, pekerja perempuan dapat menentukan kapan cuti tersebut diambil. Misalkan pekerja perempuan boleh memilih cuti selama 1 bulan sebelum melahirkan dan 2 bulan sesudah melahirkan sepanjang akumulasi waktunya tetap selama 3 bulan. Perusahaan-perusahaan di Indonesia memberikan kebebasan tenaga kerja untuk bebas memilih waktu cuti, asalkan ada rekomendasi dari dokter, bidan, dan informasi waktu cuti kepada perusahaan. Selama 3 bulan cuti hamil, melahirkan tersebut, perusahaan tetap wajib memberikan hak upah penuh. Artinya perusahaan tetap memberi gaji pada pekerja perempuan yang hamil meskipun mereka sedang menjalani cuti hamil melahirkan. 6. Biaya melahirkan bagi pekerja perempuan. Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Pasal 2 Ayat 3 PP Nomor 14 Tahun 1993 tentang penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja menyatakan bahwa pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 10 orang atau lebih, atau membayar upah paling sedikit Rp1 juta sebulan, wajib mengikut sertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara. Sesuai Pasal 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 dan Pasal 2 Ayat 1, PP Nomor 14 Tahun 1993, lingkup program jaminan sosial tenaga kerja saat ini adalah meliputi 4 program, yakni A. Jaminan Kecelakaan Kerja, JKK, B. Jaminan Kematian, JKC. Jaminan Hari Tua, JHT, D. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, JPK. Dalam hal ini, jaminan bagi pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan termasuk dalam JPK yang menjadi hak pekerja. Cakupan program JPK ini termasuk pelayanan persalinan, yakni pertolongan persalinan yang diberikan kepada pekerja perempuan berkeluarga atau istri pekerja peserta program JPK maksimum sampai dengan persalinan ketiga. Besar bantuan biaya persalinan normal setinggi-tingginya ditetapkan Rp500.000. 7. Biaya persalinan bagi istri seorang karyawan, pekerja berhak atas jaminan sosial diantaranya program jaminan pemeliharaan kesehatan JPK. Cakupan program JPK termasuk pelayanan persalinan yang diberikan kepada pekerja perempuan berkeluarga atau istri pekerja peserta program JPK. Jadi, jika pekerja telah diikut sertakan pada program JPK pada PT Persero Jam Sostek, maka istri pekerja berhak memperoleh bantuan biaya persalinan dari PT Persero Jam Sostek. Atau, jika perusahaan mengikut sertakan pekerja pada asuransi kesehatan dengan manfaat yang lebih baik dari JPK yang diberikan PT Persero Jam Sostek, maka biaya persalinan dapat ditanggung oleh perusahaan asuransi tersebut. Meskipun, pada praktiknya, biaya yang ditanggung bisa berbeda-beda, bergantung pada asuransi kesehatan yang diikuti oleh perusahaan terkait. 8. Hak bagi pekerja perempuan di masa menyusui anaknya.
Pasal 83 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa pekerja perempuan yang anaknya masih menyusui harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja. Dalam penjelasan pasal 83 tersebut diatur bahwa maksud dari kesempatan sepatutnya tersebut adalah lamanya waktu yang diberikan kepada pekerja perempuan untuk menyusui bayinya dengan memperhatikan tersedianya tempat yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan perusahaan yang diatur dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Ketentuan pasal 83 tersebut dapat diartikan sebagai kesempatan untuk memerah ASI bagi pekerja perempuan pada waktu kerja. Pasal 10 Konvensi ILO Nomor 183 Tahun 2000 mengatur lebih lanjut bahwa seorang pekerja perempuan harus diberi hak untuk satu atau lebih jeda di antara waktu kerja atau pengurangan jam kerja setiap harinya untuk menyusui bayinya, dan jeda waktu atau pengurangan jam kerja ini dihitung sebagai waktu kerja, sehingga pekerja perempuan tetap berhak atas pengupahan. Namun, hal tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Lebih lanjut pasal 128 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa semua pihak harus mendukung pekerja perempuan untuk menyusui dengan menyediakan waktu dan fasilitas khusus, baik di tempat kerja maupun di tempat umum. Fasilitas khusus tersebut hendaknya diartikan oleh pengusaha untuk menyediakan ruang khusus menyusui atau memerah ASI beserta tempat penyimpanannya. Sesuai dengan rekomendasi World Health Organization, masa menyusui tersebut sekurang-kurangnya 2 tahun. 9. Hak cuti menstruasi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 81 pekerja perempuan yang dalam masa menstruasi merasakan sakit dan memberitahukannya kepada manajemen perusahaan maka dia tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua dalam masa menstruasinya. Dalam kenyataannya, banyak pekerja perempuan yang tidak menggunakan hak cuti menstruasi. Di samping itu, hak ini ada yang dipersulit di beberapa perusahaan yang meminta surat keterangan dokter untuk mendapat cuti menstruasi, dan faktanya jarang bahkan mungkin hampir tidak ada perempuan yang pergi konsultasi ke dokter karena menstruasi. Kedudukan pekerja, buruh anak. Pekerja anak adalah bagian dari anak yang bekerja, working children, namun yang tidak sesuai dengan aturan ketenagakerjaan dan konvensi ILO. Pada dasarnya, anak-anak, yaitu mereka yang menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 berusia 18 tahun ke bawah, tidak boleh bekerja kecuali keadaan terpaksa yang disebabkan adanya persoalan ekonomi dan sosial dari keluarga anak yang tidak menguntungkan. Ini berarti dalam situasi darurat, seorang anak boleh bekerja tetapi itu pun dengan tidak boleh menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan, usia anak yang bekerja tidak boleh kurang dari 13 tahun dan hanya boleh bekerja pada jenis-jenis pekerjaan ringan yang tidak membahayakan fisik, mental, dan moral anak. Syarat lainnya jam kerja bagi anak usia 13 hingga 15 tahun yang bekerja tidak boleh lebih dari 3 jam dalam sehari atau 15 jam dalam seminggu dan harus seizin orang tua. Sementara anak yang berusia antara 15 hingga 17 tahun hanya boleh bekerja maksimal 40 jam dalam seminggu dan tetap harus seizin orang tua. Di samping itu, anak juga harus tetap bersekolah. Sayangnya dalam kebanyakan situasi, anak-anak sering terjebak dalam situasi dipaksa menjadi pekerja anak. Survei pekerja anak dari Badan Pusat Statistik bekerja sama dengan Organisasi Perburuhan Internasional pada 2009 menemukan bahwa di Indonesia, jumlah anak yang bekerja sebanyak 4,1 juta anak di mana 1,7 juta jiwa diantaranya berstatus pekerja anak, yaitu setidaknya 674.000 anak di bawah 13 tahun berstatus bekerja. Sekitar 321.000 anak umur 13 sampai 14 tahun bekerja lebih dari 15 jam per minggu, dan sekitar 760.000 jiwa anak umur 15 sampai 17 tahun bekerja di atas 40 jam per minggu. Ketentuan normatif mengenai pekerja anak. Pertama, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang ini mengatur mengenai hal yang berhubungan pekerja anak mulai dari batas usia diperbolehkan kerja, siapa yang tergolong anak, pengupahan dan perlindungan bagi pekerja anak. Kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang ratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 Tahun 1973 mengenai batas usia minimum diperbolehkan bekerja. Undang-undang ini mengatur dengan jelas tentang umur minimum seseorang untuk bekerja. A. Umur minimum tidak boleh kurang dari 15 tahun.
Negara-negara yang fasilitas perekonomian dan pendidikannya belum dikembangkan secara memadai dapat menetapkan usia minimum 14 tahun untuk bekerja pada tahap permulaan. B. Umur minimum yang lebih tua yaitu 18 tahun ditetapkan untuk jenis pekerjaan yang berbahaya, yang sifat maupun situasi di mana pekerjaan tersebut dilakukan kemungkinan besar dapat merugikan kesehatan, keselamatan atau moral anak-anak. C. Umur minimum yang lebih rendah untuk pekerjaan ringan ditetapkan pada umur 13 tahun. Ketiga, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 182 Tahun 1999 mengenai pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Undang-undang ini menghimbau adanya pelarangan dan aksi untuk menghapuskan segala bentuk perbudakan atau praktek-praktek sejenis perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak-anak, kerja ijon, dan kerja paksa, termasuk pengerahan anak-anak atau secara paksa atau untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata dengan menerapkan undang-undang dan peraturan. Bentuk pekerjaan yang diperbolehkan untuk anak. Pada prinsipnya anak tidak boleh bekerja, dikecualikan untuk kondisi dan kepentingan tertentu anak diperbolehkan bekerja, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Bentuk pekerjaan tersebut antara lain, a. Pekerjaan ringan. Anak yang berusia 13 sampai dengan 15 tahun diperbolehkan melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial. Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan harus memenuhi persyaratan. 1. Izin tertulis dari orang tua atau wali. 2. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali. 3. Waktu kerja maksimum 3 jam. 4. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah. 5. Menjamin keselamatan dan kesehatan kerja. 6. Adanya hubungan kerja yang jelas. Dan 7. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. B. Pekerjaan dalam rangka bagian kurikulum pendidikan atau pelatihan. Anak dapat melakukan pekerjaan yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dengan ketentuan. 1. Usia paling sedikit 14 tahun. 2. Diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta mendapat bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan. 3. Diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. C. Pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat. Untuk mengembangkan bakat dan minat anak dengan baik, maka anak perlu diberikan kesempatan untuk menyalurkan bakat dan minatnya. Untuk menghindarkan terjadinya eksploitasi terhadap anak, pemerintah telah mengesahkan kebijakan tentang perlindungan bagi anak yang melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat. Dalam Kepmenaker Trans dijelaskan bahwa pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat harus memenuhi kriteria. 1. Pekerjaan tersebut bisa dikerjakan anak sejak usia dini. 2. Pekerjaan tersebut diminati anak. 3. Pekerjaan tersebut berdasarkan kemampuan anak. Pekerjaan tersebut menambahkan kreativitas dan sesuai dengan dunia anak, dalam mempekerjakan anak untuk mengembangkan bakat dan minat yang berumur kurang dari 15 tahun, pengusaha wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut. 1. Membuat perjanjian kerja secara tertulis dengan orang tua, wali yang mewakili anak dan memuat kondisi dan syarat kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Mempekerjakan di luar waktu sekolah. 3. Memenuhi ketentuan waktu kerja paling lama 3 jam, hari dan 12 jam, minggu. 4. Melibatkan orang tua, ahli di lokasi tempat kerja untuk melakukan pengawasan langsung. 5. Menyediakan tempat dan lingkungan kerja yang bebas dari peredaran dan penggunaan narkotika, perjudian, minuman keras, prostitusi dan hal-hal sejenis yang memberikan pengaruh buruk terhadap perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. 6. Menyediakan fasilitas tempat istirahat selama waktu tunggu. 7. Melaksanakan syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja. Kategori pekerjaan terburuk bagi pekerja anak. Bentuk pekerjaan terburuk untuk anak menurut Pasal 74 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, meliputi a. Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya. b. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno atau perjudian. C. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dan atau D. Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak. Jenis-jenis pekerjaan yang berbahaya bagi anak. Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan,
keselamatan, atau moral anak ditetapkan dengan keputusan Menteri No. Cap. 235, Men. 2003, yaitu, A. Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan dan keselamatan kerja. 1. Pekerjaan yang berhubungan dengan mesin, pesawat, instalasi dan peralatan lainnya, meliputi pekerjaan pembuatan, perakitan, pemasangan, pengoperasian, dan perbaikan. A. Mesin-mesin. B. Pesawat. C. Alat berat, traktor, pemecah batu, grader, pencampur aspal, mesin pancang. D. Instalasi, pipa bertekanan, listrik, pemadam kebakaran, dan saluran listrik. E. Peralatan lainnya, tanur, dapur peleburan, lift, pecancah. F. Bejana tekan, botol baja, bejana penimbun, bejana pengangkut, dan sejenisnya. 2. Pekerjaan yang dilakukan pada lingkungan kerja yang berbahaya meliputi A. Pekerjaan yang mengandung bahaya fisik, B. Pekerjaan yang mengandung bahaya kimia, C. Pekerjaan yang mengandung bahaya biologis. 3. Pekerjaan yang mengandung sifat dan keadaan berbahaya tertentu, A. Konstruksi bangunan, jembatan, irigasi, jalan. B. Pada perusahaan pengolahan kayu seperti penebangan, pengangkutan dan bongkar muat. C. Mengangkat dan mengangkut secara manual beban di atas 12 kg untuk anak laki-laki dan 10 kg untuk anak perempuan. D. Dalam bangunan tempat kerja terkunci. E. Penangkapan ikan yang dilakukan di lepas pantai atau perairan laut dalam. F. Dilakukan di daerah terisolasi dan terpencil. G. Di kapal. H. Dalam pembuangan dan pengolahan sampah atau daur ulang barang-barang bekas. I. Dilakukan antara pukul 18 pukul 6 B. Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan moral anak. 1. Pekerjaan pada usaha bar, diskotik, karaoke, bola sodok, bioskop, panti pijat atau lokasi yang dapat dijadikan tempat prostitusi. 2. Pekerjaan sebagai model untuk promosi minuman keras, obat perangsang seksualitas dan atau rokok. Demikianlah materi topik keempat tutorial kuliah hukum ketenagakerjaan. Channel Global Tutorial bermanfaat bagi siapa saja yang ingin menambah wawasan, termasuk mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta manapun di Indonesia. Video tutorial juga dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika belum langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini.